Jenengan Kabupaten Ponorogo. Jadi saya sangat menarik sekali dengan cerai gugat ini. Apa sih yang menyebabkan, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di kalangan TKW? Kenapa saya waktu itu mengambil penelitian di desa tersebut, di Desa Merican, Kecamatan Jenengan, Kabupaten Ponorogo? Karena di Kabupaten Ponorogo itu 80% banyak sekali istri-istri yang menjadi TKW. Tetapi banyak sekali orang-orang yang menggugat perceraian tersebut, yang menggugat suaminya cerai. Nah, ini yang akan saya teliti, apa penyebabnya atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di kalangan tenaga kerja wanita. Penyebab yang pertama adalah masalah ekonomi. Jadi ekonomi ini adalah penyebab utama terjadinya perceraian di kalangan TKW. Kenapa? Karena ekonomi ini penting dalam rumah tangga. Ekonomi ini penting sekali. Ketika ekonomi ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seorang suami istri di dalam keluarganya, maka ekonomi ini akan menjadi faktor terjadinya perceraian seorang TKW. Ekonomi inilah yang menjadi penyebab utama. Ekonomi ini akan penyebab dominan terjadinya cerai gugat di kalangan TKW. Jadi ketika seorang istri yang sudah mandiri, yang sudah mampu membantu memenuhi kebutuhan dalam keluarganya, membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarganya. Nah, ini loh. Sehingga istri akan berpikir, padahal yang mencari nafkah, kewajiban mencari nafkah itu adalah suami. Tetapi dalam rumah tangga saya ini, kebutuhan ini sangat kurang sekali tercukupi. Sehingga saya yang harus membantu seorang suami. Tetapi istri tersebut ketika dia sudah menyadari bahwa dirinya sudah mandiri, sudah mampu untuk menghasilkan uang, maka seorang istri akan menggugat suaminya. Seperti itu. Hati-hati sekali. Jadi karena memang apa ya, di zaman modern ini sebenarnya banyak sekali istri yang bekerja walaupun tidak di luar negeri ya, istri-istri yang menjadi PNS, kerja di kantoran, kerja di pabrik, kerja buruh, kerja apa saja lah. Tidak hanya menjadi TKW. Ini tidak hanya keinginan istri, tapi memang ini kebutuhan dalam rumah tangganya. Memang dibutuhkan istri tersebut itu. Memang dalam keluarganya itu tidak terpenuhi. Kebutuhan yang ada dalam keluarganya itu tidak terpenuhi. Makanya seorang istri sampai membantu suaminya untuk mencari nafkah. Tapi ketika seorang istri yang merasa dirinya sudah mandiri, mampu berkarya,
suaminya sendiri tidak memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Itu. Bagaimana dalam hukum Islam kita menyikapinya? Boleh. Walaupun suami tidak mengizinkan istrinya untuk mencari nafkah, boleh saja kita berangkat ke luar negeri untuk mencari nafkah. Karena pada kenyataannya kita butuh hal tersebut karena suaminya tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Oke ya, terjadinya perselisihan. Makanya dengan hal tersebut dalam keluarganya itu tidak harmonis. Terjadilah perceraian. Oke. Yang ketiga adalah adanya atau munculnya orang ketiga atau perselingkuhan. Karena temanya adalah cerai gugat, yang menceraikan adalah istrinya di kalangan TKW, maka perselingkuhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya cerai gugat itu tidak hanya ditujukan oleh suami. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena bisa saja seorang suaminya itu selingkuh, seorang istrinya juga selingkuh ketika jadi TKW. Kenapa saya bisa mengatakan hal tersebut? Karena ada kasus tersebut. Jadi ada orang TKW, istrinya menjadi TKW di luar negeri, lalu dia menggugat suaminya. Suaminya di rumah dengan anaknya. Nah, istrinya ini pulang, sudah beberapa tahun pulang nih ya ke rumahnya. Lalu istrinya menggugat suaminya dengan alasan apa? Perselingkuhan. Dikira orang-orang sekitar itu yang selingkuh adalah suaminya karena ditinggal istrinya, tetapi bukan. Yang selingkuh adalah istrinya di luar negeri. Ini berat sekali dalam keluarga. Sudah dia pergi, benar dia pergi untuk membantu suaminya, tetapi ketika dia di luar negeri, ketika dia merasa dirinya sudah mandiri, sudah berkarya, mampu menghasilkan dan mampu menafkahi semua kebutuhan dalam rumah tangganya, maka dia menyepelekan seorang suami, menyepelekan keluarganya. Seperti itu. Makanya dia selingkuh di sana. Biasanya selingkuh di situ tidak hanya dengan orang-orang di luar negeri. Biasanya juga selingkuh dengan tetangganya atau tetangga desanya. Ada banyak sekali di Ponorogo ini orang-orang yang menjadi TKW atau TKI. Makanya kalau seperti itu, menurut saya pribadi seperti pergeseran peran ya. Jadi istrinya yang mencari nafkah, suaminya di rumah mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anaknya. Apa itu tidak pergeseran peran? Padahal suami juga bekerja, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Hati-hati di sini ya. Jadi perselingkuhan orang ketiga itu sekarang di zaman modern itu banyak sekali ya hal-hal tersebut itu tidak hanya dengan ketika kita bertemu terus sering bercerita, sering sharing, akhirnya kan kita merasa nyaman karena pasangan kita tidak ada di rumah. Karena pada dasarnya seorang pasangan suami istri itu juga butuh untuk dinafkahi secara lahir dan batin. Apalagi seorang wanita yang ketika dia mempunyai masalah, ketika dia lagi bahagia, mungkin dia ingin bercerita dengan pasangannya, tapi ketika dia pisah dengan alasan dia bekerja. Nah, mungkin dia bercerita dengan temannya, dengan kerabatnya, atau dengan rekan kerjanya. Dia nyaman karena orang tersebut itu mampu untuk mendengarkan ceritanya, merespon ceritanya. Nah, ini bahaya dalam keluarga. Jangan sampai hal ini terjadi. Kalau memang istri niatnya untuk membantu mencari nafkah suaminya, maka dengan tujuan tersebut hati-hati. Ya benar-benar dengan tujuan dari rumah untuk membantu suaminya, maka di sana juga bekerjalah dengan
secara hilang hilang secara tiba-tiba seperti itu. Nah, hilang secara tiba-tiba ini adalah seperti halnya dihukum. Cuman bedanya kalau dihukum sudah jelas. Ada suaminya di penjara, dihukum sampai bertahun-tahun, jelas. Nah, tapi kalau goib hilang, dua-duanya itu sama-sama tidak di rumah, sama-sama tidak mampu untuk memberi nafkah secara lahir batin keluarganya. Tapi bedanya kalau dihukum, dia jelas ada di situ. Kita bisa lihat ada di situ. Tapi kalau goib menghilang, kita tidak tahu kabar sama sekali. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ditunggu. Jangan baru 2 bulan suami menghilang tanpa kabar kita gugat cerai. Jangan. Kita tunggu, di situ ada masanya. Berapa ya dalam kompilasi hukum Islam itu seorang suami yang menghilang lalu istrinya ingin menggugat cerai? Itu ditunggu sampai berapa tahun ya? 2 tahun apa 1 tahun begitu ya? Nanti mungkin kita bisa belajar bareng-bareng ya, kita cari. Begitu. Ketika suaminya menghilang, seorang istri boleh menggugat cerai kepada suaminya. Oke. Yang terakhir adalah 6, tidak bertanggung jawab. Ekonomi dan tidak bertanggung jawab ini beda. Kalau ekonomi berarti hanya tidak ekonomi saja, hanya ekonomi. Tetapi kalau tanggung jawab, tidak bertanggung jawab itu dari segi apapun. Ya entahlah ekonomi, dari secara lahir maupun batin, tidak bertanggung jawab atas semuanya. Ini loh padahal fungsi suami itu adalah bertanggung jawab atas keluarganya. Tetapi kok ada poin tidak bertanggung jawab? Sudah jelas dalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam, dalam undang-undang pernikahan atau perkawinan, seorang istri boleh menggugat suaminya ketika suaminya tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Hati-hati ya, hati-hati dengan hal tersebut. Pesan saya, seorang suami harus bertanggung jawab atas istrinya. Tapi untuk istri, kerjakan sesuai dengan kodratiah seorang istri. Ya, kalau memang seorang istri ingin membantu mencari nafkah keluarganya, oke. Jalankan tujuan tersebut dengan baik. Jangan jangan salah gunakan kesempatan tersebut. Bagus, dalam Islam boleh seorang suami itu membantu seorang istri, dalam Islam boleh seorang istri itu membantu suaminya untuk mencari nafkah, boleh. Tapi jangan menyalahgunakan, mentang-mentang jauh dari keluarga, jauh dari suami, mungkin dia kesepian mungkin. Nah, di sana dia mencari teman mungkin. Nah, itu menyalahgunakan kesempatan tersebut. Niatnya ingin mencari pahala membantu suaminya, tetapi dia sudah menyalahgunakan kesempatan tersebut. Oke ya. Jadi kesimpulannya di sini ada 6 poin. Ada 6 poin yang sudah saya sampaikan penyebab terjadinya cerai gugat di kalangan TKW. Pertama adalah masalah ekonomi. Yang kedua, terjadinya perselisihan terus-menerus. Yang ketiga, perselingkuhan atau datangnya orang ketiga. Yang keempat adalah hukum atau dipenjara. Yang kelima adalah goib atau hilang. Yang keenam, tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Hati-hati. 6 poin ini biasanya ada saja salah satu terjadi di dalam rumah tangga tersebut. Oke ya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kembali lagi nanti bersama saya ya, kalau memang saya ada kesempatan di UNU Blitar, Universitas Nahdlatul Ulama ya. Semoga kita bisa berjumpa di kampus tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mati